Kebijaksanaan yang paling tinggi adalah ketika seseorang mampu menyerahkan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Injil Yohanes bab 12 ayat 20 sampai 33. Di antara orang-orang yang datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas, dan berdua menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari surga. Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarnya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Tetapi Yesus menyahut, "Suara itu telah terdengar bukan karena aku, melainkan karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila sudah ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Demikianlah Injil Tuhan. Pujilah Kristus. Bapak, Ibu, umat Allah yang terkasih dalam Kristus, kaum muda dan anak-anak yang dicintai Tuhan. Salam jumpa dan selamat hari Minggu Prapaskah yang kelima. Kita diajak untuk merenungkan firman Tuhan melalui Injil Yohanes yang disuguhkan kepada kita. Dikisahkan bahwa dalam Injil hari ini terdapat beberapa orang Yunani yang mengikuti ibadat di sana, di Yerusalem. Di samping itu, orang-orang Yunani ini ingin berjumpa dengan Yesus. Saudara-saudara yang terkasih, keinginan perjumpaan antara orang Yunani dengan Yesus ini melalui perantaraan Filipus dan Andreas. Mereka menyampaikan kepada Yesus. Lalu apa jawaban Yesus kepada orang Yunani ini? Yesus mengatakan bahwa jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah, ia tetap sebiji saja. Dan jikalau ia jatuh ke dalam tanah dan mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Saudara-saudara yang terkasih, lebih lanjut lagi Yesus mengatakan bahwa jikalau seseorang sayang akan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Tetapi jika ia kehilangan nyawanya, dia akan mendapatkannya pada hidup setelah kematian yang ada sekarang ini. Saudara-saudara yang terkasih, kita melihat bahwa sepertinya tidak ada hubungan antara keinginan perjumpaan antara orang Yunani dengan Yesus ini, dan kata-kata Yesus sendiri ini. Kita melihat bahwa kok bisa ya orang Yunani ingin berjumpa dengan Yesus,
sebenarnya Yesus harus memberikan sesuatu atau apa yang diinginkan orang Yunani. Tetapi ternyata Yesus mengatakan lain, bahwa anak manusia akan dipermuliakan. Nah, saudara-saudara yang terkasih, mari kita melihat apakah benar Injil Yohanes ini di dalam perikop ini tidak ada hubungan sama sekali. Mari kita lihat. Pertama, saya ingin mengajak kita untuk merefleksikan dua hal. Yang pertama, orang Yunani dan latar belakang kehidupan mereka. Dan yang kedua, Yesus dan latar belakang kehidupannya serta jawaban terhadap orang Yunani ini. Yang pertama, orang Yunani. Mereka ini dikenal sebagai para intelektualis. Bahwa pada tahun 400 sampai 500 sebelum Masehi, mereka ini dikenal sebagai orang-orang yang telah mencetuskan filsafat atau teori-teori di dalam filsafat. Mungkin kita pernah dengar Parmenides, Heraklitus, Pythagoras, Socrates, Aristoteles, atau Plato. Mereka ini adalah orang-orang yang memiliki ide dan pikiran serta kemampuan untuk mengolah kata menjadi sajak, mengolah sajak menjadi kalimat, kalimat menjadi paragraf, dan menjadi buku. Mereka ini terkenal dengan pikiran-pikiran mereka yang cemerlang. Nah, pertanyaannya, mengapa orang-orang Yunani ini datang ingin berjumpa dengan Yesus? Bukankah di Yunani sana sudah terdapat kebijaksanaan? Mengapa mereka ingin berjumpa dengan Yesus? Nah, sekarang kita melihat siapakah Yesus itu. Yesus itu di kalangan orang Yahudi, dia sangat famous, sangat terkenal, sangat populer. Dia bukan seorang YouTuber atau seorang artis. Bukan. Tetapi Yesus memiliki kebijaksanaan. Dan kebijaksanaannya itu cukup dikenal oleh banyak orang Yahudi. Contohnya, dia mampu mematahkan argumen-argumen para ahli Taurat, orang-orang Farisi. Mereka ini tidak berkutik sedikit pun ketika Yesus memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mereka. Dan kebijaksanaan Yesus itu terletak pada persesuaian antara pikiran Yesus sendiri, pikiran Tuhan, antara perkataan Tuhan dan tindakannya. Disinilah letak kebijaksanaannya. Mengapa saya katakan bahwa Yesus itu adalah orang yang bijaksana? Karena memang demikian. Yesus, kita melihat bahwa ada contoh ketika Yesus telah memberi makan 5.000 orang, dia akan diangkat menjadi raja oleh orang-orang Yahudi sendiri. Tapi kita melihat bahwa Yesus menolak itu. Karena Yesus tidak mau dimuliakan oleh manusia. Itu kemuliaan yang semu. Yesus menunjukkan bahwa dirinya benar-benar memuliakan Allah. Memberikan contoh untuk memuliakan Allah dengan tindakan perkataannya. Dengan pikirannya. Dengan keberadaannya di bumi. Sehingga lebih lanjut Yesus mengatakan kepada Filipus dengan Andreas dan juga beberapa orang Yunani itu yang ingin berjumpa dengannya. Dia mengatakan bahwa jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah, ia tetap sebiji saja. Barang siapa ingin kehilangan nyawanya, dia akan mendapatkannya di kehidupan setelah kehidupan ini. Nah, saudara-saudara yang terkasih, disinilah letak kebijaksanaannya. Orang Yunani ingin mencari kebijaksanaan di hadapan Yesus. Dan Yesuslah yang mau menjelaskan kebijaksanaan yang paling tinggi itu seperti apa. Kebijaksanaan yang paling tinggi adalah ketika seseorang mampu menyerahkan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Ketika seseorang mampu berkorban seperti biji gandum yang rela memberikan dirinya disiram, dipupuki, mengenai sinar matahari atau terkena hujan. Inilah letak pengorbanan. Tetapi setelah biji gandum ini mati dan ia mendapatkan begitu banyak penderitaan, setelah itu dia menghasilkan buah yang berlimpah dan menghasilkan buah yang berkali-kali lipat. Saudara-saudara yang terkasih, apa pesan yang mau disampaikan Yesus kepada kita? Pesannya adalah bahwa kita perlu belajar juga dari orang-orang Yunani ini. Bahwa mereka ingin datang berjumpa dengan kebijaksanaan.
yaitu Yesus sendiri. Karena Yesus adalah kebijaksanaan yang paling sempurna. Yang kedua, Tuhan ingin mengajak kita untuk berkorban bagi saudara-saudara kita. Apakah kita sudah berkorban di masa Prapaskah ini? Jika sudah, kita lanjutkan. Jika belum, marilah kita berkorban bagi saudara-saudara kita. Marilah pada kesempatan ini, saya mengajak kita untuk hening sejenak, untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, kami bersyukur karena Engkau telah mengirimkan kepada kami Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Karena darinya kami boleh belajar tentang kebijaksanaan. Kami mohon, terangilah akal budi kami dengan terang Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mempelajari kebijaksanaan dari Yesus. Dan juga kami boleh belajar berkorban bagi saudara-saudara kami yang sedang menderita saat ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.